أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullah. Qila wa man khulafa'uka ya Rasulullah? Qala alladhina yuhibbuna sunnati wa yu'allimuha ibadallah. Shadaqallahu azim wa sadaqal nabil karim. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada subuh hari ini Allah masih pilih kita. Allah masih melimpahkan hidayah kepada kita. Walaupun kita sedikit, tapi sedikit inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah langsung di subuh hari ini untuk bisa berjumpa dengan Allah di rumahnya, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, mushola dan rumah-rumah Allah di atas permukaan dunia ini. Tiada daya dan upaya untuk bisa seperti itu, menghadiri majlis-majlis, masjid-masjid bisa berjamaah kecuali dengan hidayah, pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Bukan karena banyak harta kita, bukan karena banyak ilmu kita, bukan karena banyak kekuatan-kekuasaan kita dan jamaah. Banyak orang banyak ilmu, banyak harta, banyak kekuasaannya, tapi tidak Allah berhidayah untuk bisa menikmati subuh berjamaah dimanapun dia berada. Na'udzubillah. Dan jamaah kita doakan agar anak keturunan kita, diri kita, ahli keluarga kita sampai hari kiamat kelak nanti bisa menjadi ahli-ahli masjid, orang-orang yang senantiasa meramaikan masjid sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini mempunyai tugas, yaitu melanjutkan usaha nubuah, usaha kenabian. Kenapa? Karena Nabi tidak akan turun lagi, Rasul tidak akan datang lagi. Walau kita berderai air mata, walau semua manusia di atas permukaan dunia bermaksiat semua, tidak ada yang beramal soleh, tidak akan ada turun Nabi lagi dan jamaah ta'ala. La ilaha illallah. Maka bagaimana supaya kemaksiatan ini teredam, terperbaiki? Maka ada kewajiban kita sebagai umat Rasulullah SAW, yaitu melanjutkan usaha kenabian. Apa usaha kenabian? Yaitu tugas untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kenabian, tugas para nabi dan tugas para rasul. La ilaha illallah. Tetapi dan jamaah ta'ala, hukum nubuah setelah Rasulullah SAW wafat, tugas ini diembankan kepada umatnya kita ini, umat Islam. Seluruh sahabat radhiyallahu anhum, baik laki-laki juga wanitanya, yang dewasa maupun masih belia, anak-anak, semua merasa bertanggung jawab untuk mewujudkan dan menyebarkan agama ke seluruh alam. Bukan alim ulama saja, bukan ustadz-ustadz saja, bukan santri-santri saja, seluruh umat Nabi Muhammad yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semuanya wajib menjadi penyebar agama ini, mengajak orang taat dan mencegah orang bermaksiat. La ilaha illallah. Apabila ini ditinggalkan, maka musibah melanda, wabah, penyakit tidak akan reda dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Sedang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila setiap kita mengambil tugas dakwah ini, nah kita mendapat doa Rasulullah sedang jamaah taala. Kalau kita berdakwah tiap hari, setiap saat, setiap orang jumpa santri kita, anak-anak kita, istri kita, kita dakwah taat kepada Allah. Qul la ilaha illallah. Wa istriku sayang, ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Tuflihu, pasti beruntung dunia akhirat. Maka dan jamaah ini sudah berdakwah. Begitu juga dengan istri, diingatkan suaminya, suamiku, Rasulullah SAW
nantiasa mengatakan qulu la ilaha illallah, ucapkanlah tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, tuflihu, pasti beruntung dunia akhirat. Syaratnya penuhi apa yang diperintahkan dengan kalimat la ilaha illallah. Wajib sholat berjamaah di masjid 5 waktu, wajib mengamalkan apa yang ada Al-Quran, wajib mengamalkan apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Inilah orang-orang beruntung. Selesai. Dan insya Allah. Ini sedang jamaah. Ya Allah. Mendapat doa Rasulullah. Apa doa Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, ala khulafai rahmatullah. Kila wa man khulafa'uka ya Rasulullah. Qala alladziina yuhibbuna sunnati wa yu'allimuha ibadallah. Rahmat Allah kepada khalifah-khalifahku, kepada pengganti-penggantiku. Seorang bertanya, siapakah khalifah-khalifah penggantimu ya Rasulullah? Beliau SAW bersabda, mereka yang mencintai, yang menghidupkan sunnahku dimanapun mereka berada. Allah Ta'ala yang mencintai Rasulullah itu ternyata Rasulullah SAW garis bawahi sendiri, yang menghidupkan sunnah Rasulullah, bukan yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Dan jamaah ta'ala, kalau kita tidak menghidupkan memakai sunnah Rasulullah SAW, ini jelas kita adalah orang-orang yang tidak mencintai dan tidak menghidupkan sunnah Rasulullah. Na'udzubillah. Padahal kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu pelajarannya, kita sudah dididik, kita sudah dilatih, sudah dibina, tapi kita seringkali tidak menghidupkan, tidak mencintai sunnah Rasulullah. Buktinya apa? Tidak ada cahaya sunnah Rasulullah SAW hidup pada diri kita. Pakaian kita, peci kita, jubah kita, cara makan kita, tata tidur kita, tidak hidup satu pun di diri kita sedang jamaah. Na'udzubillah, berarti kita tidak cinta kepada sunnah Rasulullah. Banyak yang mengatakan, aku nggak cinta hanya itu aja, cinta sunnah yang lain, itu lainlah sedang jamaah. Sunnah Rasulullah SAW daripada 3 hal. Surah Rasulullah, gambar Rasulullah kita cintai, cara pakaiannya, cara cara pakai pecinya, cara surah, gambar Rasulullah SAW, jenggotnya, pakaiannya, jubahnya, ini adalah surahnya. Kemudian sarirah ini cara pikir Rasulullah SAW untuk pikir umat selalu, bagaimana supaya sahabatku taat, bagaimana supaya istriku taat, kalau istri bagaimana supaya suamiku taat, bagaimana supaya anakku taat kepada Allah, bagaimana supaya tetanggaku, abang adikku, ayah ibuku, keluargaku semua taat kepada Allah, bagaimana supaya mereka semua ini, sahabat tetanggaku seluruhnya, bisa meninggalkan kemaksiatan. Ini sarirah Rasulullah SAW, risau pikir Rasulullah SAW. Kemudian sirah, cara hidup Rasulullah itu bagaimana? Sholat 5 waktu berjamaah, hari-hari berdakwah, kemudian tidak lepas wudhu, senang bersedekah, senang berzikir, kemudian amal-amalan tahajud tidak pernah tinggal, doa tidak pernah tinggal, zikir pagi petang selalu ada. Ini namanya sirah Rasulullah SAW kita cintai. Ketiga hal ini yang kita cintai, baru kita dinamakan dengan mencintai sunnah Rasulullah ataupun menghidupkan sunnah Rasulullah. Kalau tidak sedang jamaah ta'ala, berarti kita digaris bawahi tidak menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan kemudian setelah dia mencintai dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, diajarkannya, diajaknya semuanya, kawan-kawannya, tetangga-tetangganya, santri-santrinya, jamaahnya, diajarkannya semua untuk cinta kepada sunnah Rasulullah SAW tersebut. Diajarkannya semua kepada hamba-hamba Allah yang lain. Inilah orang yang mendapat doa Rasulullah. Rahmatullah, kasih sayang Allah kepada pengganti-penggantiku. Siapa pengganti-penggantimu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Beliau Rasulullah bersabda, mereka yang mencintai, menghidupkan sunnahku 24 jam. Bukan waktu di tempat sesuatu kita hidup sunnah, tempat yang lain hidup sunnah. Ini belum 24 jam di mata Allah. Yang dikatakan menghidupkan mencintai sunnah Rasulullah SAW 24 jam. Dimanapun, kapanpun berada, tetap dia menghidupkan Rasulullah. Di jalan, di kantor, di rumah, di masjid, sampai di WC pun, kamar mandi pun dia menghidupkan sunnah. Masuk pakai kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubillahi min khubuthi wal khaba'is, pakai tutup kepala, WC itu pakai tutup kepala, apalagi di luar WC. La ilaha illallah. Dan jemaah ta'ala, inilah orang-orang yang menghidupkan, mencintai sunnah Rasulullah SAW dan mengajarkan sunnah tersebut kepada hamba-hamba Allah yang lain. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Setelah memeluk Islam jemaah ta'ala, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, saya telah memeluk Islam, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya buat setelah saya memeluk Islam ya Rasulullah?
Lalu Rasulullah SAW menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, inilah satu-satunya jalan dan maksud hidupku. Jadi maksud hidup dan jalan maksud Rasulullah SAW itu adalah aku dan orang yang mengikutiku. Apa itu? Jalan hidup Rasulullah SAW dunia akhirat, yaitu menyuruh berdakwah kepada Allah dengan hujah yang nyata. Berdakwah, mengajak orang taat kepada Allah dengan hujah yang nyata, dengan penuh keyakinan Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surah Yusuf ayat 108. Tugas Rasulullah SAW, maksud tujuan jalan hidupnya, Rasulullah SAW tegaskan, yaitu apa? Mengajak, menyuruh hamba-hamba Allah yang lain untuk taat kepada Allah dengan hujah yang jelas berdasarkan firman-firman Allah dan jamaah ta'ala. Nah itulah dia. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah SAW dan kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kata ulama kita diumumkan tuh dua hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itulah Rasul terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah dia, semua mengakui. Sehingga siapa yang mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad, langsung kita bilang error, sesat, orang yang kafir kita bilangnya mata. Kemudian pengumuman dua, pengumuman pertama ini semua orang jaga, melek, artinya dengar semuanya mata. Semua dengar, siapapun nanti yang mengaku setelah Nabi Muhammad ada, maka itu orang yang sesat dan sebagainya. Pengumuman kedua ini dan jamaah ta'ala, setelah Nabi Muhammad SAW ini, Nabi Muhammad tugasnya dakwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal, ia meneruskan dakwah itulah kita ini sebagai umatnya. Ini banyak yang pura-pura tidak dengar, pura-pura tidur, ngantuan dan jamaah ta'ala, sehingga tidak merasa diumumkan kepada dia, padahal dia umat Rasulullah SAW. Akibatnya jamaah ta'ala, banyak orang-orang pondok-pondok pesantren, kemudian ustaz-ustaz tengku-tengku santri-santri meninggalkan dakwah ini karena dia pura-pura angkat dengar dan jamaah ta'ala. Padahal bukan hanya pondok pesantren seharusnya, bukan hanya alim ulama, ustaz-ustaz tengku-tengku dai-dai, santri-santri dan alumni-alumni yang berdakwah, tapi seluruh orang tuanya, anak mudanya, kakek-kakeknya, anak-anak kecilnya, semua harus berdakwah. Sekarang ini jamaah ta'ala, semua orang sibuk TikTok, semua orang sibuk HP, sehingga kakeknya bicara HP, neneknya bicara HP, semua bicara HP, semua anak kecilnya, sampai bayi pun HP pak, main HP, la ilaha illallah. Kalau dulu tidak sama ta'ala, kakek neneknya bicara dakwah, orang tuanya bicara dakwah, abang-abangnya bicara dakwah, anak bayinya pun colat ya, udah ajan, colat. Ini karena semua berdakwah, la ilaha illallah dan jamaah ta'ala. Kalau semua pikiran duit, semua bicara duit, semua anak bayi pun wait jajan, itu cuma tahunya wait jajan. Tapi kalau orang sahabat-sahabat dulu tidak gitu, karena semuanya berdakwah, semua membicarakan kebesaran Allah, semua anak dewasanya, kecilnya, bayinya pun semua berdakwah, la ilaha illallah dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tugas yang mulia sebagai umat Nabi SAW, suatu tugas yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Umat terdahulu ini tugasnya tidak berdakwah, mereka hanya berzikir saja. Makanya sampai 124.000 nabi lebih diturunkan karena tidak ada tugas dakwah bagi mereka. Mereka habis berzikir, beribadah, meninggal mereka, anak mereka kafir lagi, ingkar lagi, turunkan nabi lagi dan jamaah ta'ala. Begitu lagi ibadah lagi, zikir lagi mereka, sholat lagi, ibadah lagi, tapi tidak berdakwah. Meninggal mereka, anak cucu mereka ingkar lagi, menjadi kafir lagi, menjadi pembunuh-pembunuh para nabi dan jamaah ta'ala. Maka diutus nabi lagi kepada mereka sampai 124.000 nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, 300 nabi dan kemudian ada 25 nabi yang wajib kita ketahui, ada 5 nabi dan rasul ulul azmi. Semua itu karena umatnya terdahulu tidak berdakwah. Tapi Rasulullah SAW umatnya diwajibkan untuk berdakwah. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi nabi-nabi yang teruskan, hanya ada pengganti para nabi yang Allah berhidayah, yang kita ini mengambil dan mengemban tugas dakwah, yang mau dan berusaha sungguh-sungguh akan senantiasa mendapat doa Rasulullah SAW, mendapat rahmat kasih sayang daripada Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan jemaah ta'ala jangan segan-segan, dakwahlah, jangan takut-takut, dakwahlah, jangan ragu-ragu, dakwahlah, karena ini memang jalan tugas yang diambil oleh Rasulullah SAW. Wa mattabi'ani, dan siapa yang mengikuti dengan aku, ngikut dengan tugas-tugas dakwah ini, maka
mereka akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala baik di dunia, di alam kubur, di akhirat kelak selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Aku jari insyaallah. Alhamdulillah, orang kami kedatangan rumah Misran. Kami bang ini ketua keluarga di Misran, kami ajak udah sholat udah katanya, cuman tingkatkan lagi amalan supaya bisa sama-sama berjamaah di musola. Insyaallah katanya. Kurang asa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan. Kita minta agar Allah, kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kehendaki yang sudah kita dakwahi selama ini seluruhnya mendapat hidayah dari Allah, menjadi ahli masjid, ahli dakwah, dan menjadi ahli iman dan amal soleh, dan menjadi ahli ilmu, alim ulama dan hafaz Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan sampaikan tadinya kita amalkan, mudah untuk mengamalkan yang mari dakwahkan lagi. Jangan ragu-ragu dakwah kita sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah kabul majlis. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.